Cirebon, Jawa Barat sekitar tahun 1944. Kisah ini terjadi ketika bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang, di mana sama-sama kita tahu bahwa Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3 tahun setengah. Tetapi penderitaan yang dialami bangsa ini lebih parah dan sangat mengerikan dibanding penjajahan di masa Belanda. Bangsa Jepang yang terkenal kejam dan tidak mengenal belas kasihan tidak segan untuk menghabisi rakyat kecil dengan berbagai cara. Selain itu, warga masyarakat pun diatur sedemikian rupa guna untuk mengurangi perlawanan dari para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Kisah ini dialami oleh kakek buyutku yang bernama Baja, yang pada saat itu Baja sudah berusia sekitar 20 tahun. Baja yang sudah bekerja di bengkel milik pamannya selama 2 tahun merasa sangat betah karena di Jakarta Baja bisa dengan mudah mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan besar. Setelah 2 tahun bekerja di Jakarta, Baja akhirnya memutuskan untuk pulang ke daerah asalnya dengan tujuan untuk melamar kekasihnya yang bernama Ningsih. Setelah 1 hari berada di kampung halamannya, Baja pun segera mengajak orang tuanya untuk mendatangi rumah Ningsih guna untuk melamar gadis pujaan hatinya tersebut. Tapi sayangnya, Ningsih sudah terlebih dahulu dilamar oleh pemuda yang ada di desanya. Dan akhirnya Baja pun harus kembali pulang dengan hati yang sangat hancur waktu itu. Baja yang sudah tidak memiliki gairah hidup di kampung halamannya pun mengajak pamannya untuk kembali lagi ke Jakarta. Tapi sayangnya, sang paman yang bernama Yusuf tidak dapat langsung kembali lagi ke Jakarta dikarenakan beliau sedang sakit. Dan atas seizin pamannya, Baja pun kembali ke Jakarta seorang diri dengan mengendarai mobil milik pamannya. Baja yang sebenarnya enggan untuk pergi ke Jakarta seorang diri kembali menimbang dan memikirkan perjalanannya nanti, karena pada saat itu kampung yang menjadi tempat tinggal Baja berada di pedalaman hutan belantara, dan Baja harus melewati hutan yang panjang untuk dapat mencapai jalan raya yang menghubungkan kota-kota lain hingga menuju ke ibu kota Jakarta. Selain harus melewati hutan, Baja juga harus melewati sebuah perkampungan gaib yang dipercaya oleh warga setempat kampung dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Makhluk gaib penghuni kampung tersebut sama seperti manusia pada umumnya. Hanya saja, warga kampung gaib memiliki perbedaan di wajahnya. Perbedaan yang mencolok dari warga kampung gaib tersebut adalah mereka tidak memiliki garis bibir di bawah hidung mereka. Warga desa tempat Baja tinggal dan warga desa gaib tersebut memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan warga desa setempat selalu memberikan sesajen-sesajen untuk menghormati warga kampung gaib di bulan-bulan tertentu. Warga kampung gaib pun sering berinteraksi secara langsung dengan warga kampung dengan cara mendatangi para sesepuh desa dan juga warga desa biasa untuk menukar barang yang mereka butuhkan dengan barang yang sangat berharga di dunia nyata. Jadi banyak warga dan para sesepuh desa yang mengenal baik makhluk-makhluk gaib penghuni desa gaib tersebut. Setelah memikirkan dengan seksama, Baja pun akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kota Jakarta seorang diri menggunakan mobil milik paman Yusuf. Berangkatlah Baja menuju ke kota Jakarta di pagi hari menggunakan mobil seorang diri. Setelah melewati perkampungan gaib dengan aman, Baja pun melanjutkan perjalanannya memasuki hutan belantara yang panjangnya puluhan kilometer. Setelah beberapa saat Baja memasuki pintu rimba, Baja pun melihat seorang kakek yang menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan topi caping di kepalanya serta membawa bambu yang dipikul di pundaknya. Baja pun menghentikan mobilnya tepat di samping kakek itu dan menawarkan tumbangan untuk kakek tersebut. Setelah berbincang lama, kakek yang mengaku bernama Ki Punuk itu akhirnya mau untuk ikut bersama Baja sampai di ujung hutan belantara itu. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mobil Baja pun dihadang dan dihentikan oleh 3 orang perampok yang menutupi wajah mereka dengan kain sarung. Para perampok tersebut meminta Baja untuk menurunkan semua barang yang ada di dalam mobilnya. Tapi Baja menolak, karena di dalam mobilnya hanya ada beberapa jerigen bahan bakar kendaraan yang sedang digunakannya tersebut. Karena menolak permintaan para perampok itu, Baja pun dipukuli dan hampir kehilangan kesadarannya. Tapi ketika Baja hampir saja pingsan, Baja melihat Ki Punuk menghajar kawanan perampok itu. Tapi belum sempat Baja menyaksikan pertarungan Ki Punuk, Baja pun pingsan setelah dipukul kembali oleh salah seorang perampok tersebut. Entah sudah berapa lama Baja kehilangan kesadarannya.
Baja pun terbangun dan mulai mengedarkan pandangan ke sekitarnya, mencari keberadaan Ki Punuk yang tadi telah menolongnya. Tapi yang didapati Baja di tempat itu hanya 3 orang perampok yang juga tidak sadarkan diri. Mengetahui kalau Ki Punuk sudah pergi meninggalkannya, Baja pun melanjutkan perjalanannya untuk segera keluar dari dalam hutan belantara itu sebelum hari menjadi gelap. Dalam perjalanannya, Baja beberapa kali mendengar suara auman harimau yang menggelegar di tengah hutan yang sangat rimbun itu. Tapi Baja tidak merasa takut sedikit pun dengan suara auman raja hutan tersebut. Baja malah berpikir jika dirinya sedang dalam penjagaan sosok makhluk gaib waktu itu. Setelah seharian lebih melakukan perjalanan, Baja pun akhirnya sampai juga di Jakarta. Keesokan harinya pun Baja langsung membuka kios bengkelnya, karena di sana sudah ramai dengan para pelanggannya yang akan memperbaiki kendaraan mereka. Baja pun dengan senang hati mengerjakan semua pekerjaannya hari itu, karena pada saat itu suasana tenang dapat berubah mencekam dengan cepat. Tentara Jepang yang terus melakukan patroli pun tidak segan-segan menutup sebuah kios dan bahkan menghancurkannya jika kios tersebut dicurigai melakukan pelanggaran. Pukul 4 sore, tentara Jepang pun datang memberikan pengumuman bahwa keadaan sedang tidak aman. Seluruh kios diminta untuk ditutup dan seluruh warga dilarang keluar dari dalam rumah mereka. Jam malam pun diberlakukan di kota Jakarta waktu itu. Jadi ketika malam hari semua orang dilarang untuk keluar dari dalam rumahnya masing-masing, apalagi beraktivitas di luar rumah. Keesokan harinya, kios milik Paman Yusuf diserbu oleh tentara Jepang, karena kios yang dijadikan bengkel kendaraan tersebut dicurigai menerima perbaikan senjata milik pejuang Indonesia. Karena Paman Yusuf tidak ada di tempat itu, maka Bajalah yang harus menggantikan Paman Yusuf. Dengan berat hati dan rasa sedih yang teramat sangat, Baja pun mau tidak mau harus ikut tentara Jepang untuk dimasukkan ke dalam penjara. Setelah berhari-hari berada di dalam penjara Jepang, Baja pun mulai sakit-sakitan karena tidak setiap hari dia mendapatkan jatah makan dari tentara Jepang. Di saat-saat itulah, Baja mulai sering bermimpi dan juga berhalusinasi melihat Ki Punuk. Hingga akhirnya Baja yang kondisi tubuhnya benar-benar lemah bisa berkomunikasi langsung dengan Ki Punuk. Dan selang beberapa saat kemudian, Ki Punuk mengajak Baja untuk keluar dari penjara tersebut. Tubuh Baja terasa sangat ringan, hingga Baja menyadari bahwa kini tubuhnya benar-benar melayang di atas lantai penjara. "Sukmamu akan aku bawa ke desa gaib yang selama ini ada di dekat desamu, nak," ujar Ki Baja sambil tersenyum dan membuat Baja menjadi tenang saat itu. Bagaimana mungkin kita bisa pergi dari penjara yang dijaga sangat ketat ini, Ki?" tanya Baja yang merasa tidak yakin dengan apa yang tadi diucapkan oleh Ki Punuk. "Yang akan pergi dari tempat ini hanya Sukmamu, nak. Lihatlah di sana," ujar Ki Punuk sambil menunjuk ke arah dinding penjara yang sangat pengap tersebut. Baja yang melihat tubuhnya terbaring lemas di lantai penjara itu merasa terkejut dan hampir menangis. Baja berpikir bahwa dirinya sudah meninggal saat itu. Tapi Ki Punuk pun menjelaskan kalau hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. "Aku sengaja mengeluarkan sukmamu dari ragamu, nak. Tujuannya agar kau tidak mati sia-sia di tempat yang sangat buruk ini. Sukmamu akan mendapatkan energi baru untuk membantu tubuhmu bertahan hidup lebih lama lagi. Selain itu, kau juga merupakan salah satu keturunan dari pejuang di tanah air ini. Jadi aku berharap kau tidak mati dan membusuk di tempat yang sangat hina ini, nak," ujar Ki Punuk menjelaskan. Setelah mendapat penjelasan dari Ki Punuk, Baja pun bersedia untuk mengikuti beliau. Dan Baja harus kembali merasakan hal janggal. Setelah dia dan juga Ki Punuk sudah berpindah tempat dengan sangat cepat, tempat Baja berada yang tadinya gelap dan pengap, tiba-tiba saja berubah menjadi sejuk dengan udara yang segar, serta cahaya pagi yang terasa menyejukkan hati. Di tempatnya berada saat itu, Baja melihat Ki Punuk yang tadinya menggunakan pakaian serba hitam dan juga caping di kepalanya, kini terlihat sangat berbeda dan lebih gagah dengan pakaian kerajaan yang sedang digunakannya. Setelah Ki Punuk mengajak Baja terus berjalan, Baja pun melihat para prajurit kerajaan yang menggunakan pakaian lengkap dengan senjata di tangan mereka. Para prajurit tersebut terlihat menundukkan kepala mereka ketika melihat Ki Punuk berjalan di hadapan mereka. Setelah itu Ki Punuk mengajak Baja ke sebuah pendopo besar yang tempat itu sudah tersedia makanan dan minuman yang membuat Baja langsung merasa sangat lapar. "Kemarilah, nak, makanlah makanan yang telah kami sediakan untukmu agar kau dapat bertahan hidup,"
ujar Ki Punuk yang langsung disambut anggukan kepala oleh Baja. Tanpa pikir panjang lagi, Baja yang sudah berhari-hari tidak menemukan makanan di dalam penjaranya segera melahap habis makanan yang telah disediakan oleh Ki Punuk. Setelah selesai, Ki Punuk pun mulai menceritakan tentang kakek dan nenek Baja yang dulu juga bersahabat baik dengan bangsanya. Kakekmu dulu adalah seorang pejuang yang dengan semangatnya mampu mengusir para penjajah Belanda dari kota Cirebon, nak, ujar Ki Punuk yang membuat Baja terkejut karena dia tidak pernah mengetahui siapa sebenarnya kakek dan neneknya dulu. Desa tempat dan kakek nenekmu tinggal memang berbatasan langsung dengan desa gaib kami, nak. Dan kami para makhluk gaib yang bersahabat dan bersaudara dengan para manusia di desa tersebut sering membantu mereka dalam melawan penjajah Belanda waktu itu. Ibu Ki Punuk menjelaskan. Pantas saja Ki Punuk mau menyelamatkan saya. Bahkan hingga berkali-kali Ki Punuk datang untuk menyelamatkan saya. Terima kasih, Ki, ujar Baja sambil menundukkan kepalanya. Aku memiliki janji kepada kakekmu untuk ikut menjagamu, nak. Jadi sudah kewajibanku untuk menjagamu. Tapi terlepas dari semua itu, kau memiliki takdirmu sendiri yang tentunya tidak dapat aku ganggu lagi, balas Ki Punuk sambil tersenyum. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih, Ki, sambung Baja. Tidak apa, nak. Ini sudah menjadi kewajibanku, balas Ki Punuk. Bertahanlah menghadapi para tentara Jepang yang sangat keji dan biadab itu. Mereka akan membawamu ke sebuah tempat, dan di sanalah kau akan menemukan takdirmu. Jadi sekarang aku akan mengembalikan sukmamu ke dalam ragamu yang masih terbaring di dalam penjara milik tentara Jepang itu. Bukannya aku tidak bisa mengeluarkanmu dari penjara itu, tapi aku tidak mau mengganggu apa yang sudah digariskan oleh Tuhanmu, imbuh Ki Punuk menjelaskan kepada Baja. Baik, Ki, saya mengerti. Sepertinya memang masih ada tugas yang harus saya jalani, jawab Baja dengan yakin. Sekarang pejamkan kedua matamu, nak. Aku akan mengantarkan kembali sukmamu ke dalam ragamu, ujar Ki Punuk yang langsung disambut anggukan kepala oleh Baja. Beberapa saat kemudian, Baja pun terbangun dari tidurnya ketika tentara Jepang menendang tubuhnya. Baja pun terbangun dengan kondisi bugar. Setelah sebelumnya sukma Baja telah menghabiskan banyak makanan di alam Ki Punuk. Dan rupanya makanan yang telah dihabiskan Baja berubah menjadi energi yang dengan cepat dapat menyembuhkan luka dan sakit yang dialami tubuh atau raganya. Setelah terbangun dan dikeluarkan dari tempatnya dikurung, Baja lalu dikumpulkan bersama 5 tahanan lainnya dan akan segera dipindahkan ke Pulau Sumatera untuk mengikuti kerja Romusa. Baja dan kelima tahanan lainnya merasa sangat sedih mendengar apa yang telah disampaikan perwakilan tentara Jepang tersebut. Tapi, Baja yang teringat dengan semua ucapan Ki Punuk tadi, perlahan mulai tenang dan menyadari bahwa ini adalah bagian dari takdir hidupnya. Walaupun Baja harus mengalami nasib buruk, tapi Baja berusaha untuk ikhlas dan tetap tenang. Sampai di sebuah dermaga, Baja dan beberapa tahanan lainnya diminta untuk mengganti pakaian mereka menggunakan pakaian tahanan Romusa. Dan setelah itu, Baja dipindahkan ke sebuah kapal yang cukup besar untuk melakukan perjalanan menyeberangi lautan menuju ke Pulau Sumatera. Setelah berlayar selama 3 hari, akhirnya Baja dan para tahanan lainnya dipindahkan lagi ke sebuah truk besar dan mulai melakukan perjalanan darat menyusuri hutan di Pulau Sumatera. Setelah berhari-hari di dalam truk melakukan perjalanan, Baja merasakan ada sesuatu yang aneh terhadap tentara Jepang yang membawa mereka. Para tentara tersebut seperti merasa ketakutan ketika melewati hutan dengan jalan bebatuan yang sangat terjal. Para tentara Jepang itu berhenti sejenak dan mulai berunding. Di tengah kekhawatiran mereka itu, tiba-tiba hujan turun cukup deras dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali berjalan hingga sampai di perbatasan hutan. Tapi lagi-lagi, truk besar yang membawa Baja dan para tahanan serta tentara Jepang itu berhenti karena jalanan terjal di depan mereka tertutup tebing yang longsor. Mau tidak mau, para tentara Jepang pun memilih untuk berdiam diri di tempatnya sambil menunggu hujan reda. Setelah 2 jam menunggu dan hujan pun tak kunjung reda, komandan pasukan Jepang tersebut memilih untuk mencari jalan lain. Karena hari semakin sore, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa di daerah tempat mereka berhenti tersebut tidaklah aman.
Dan akhirnya sopir dari truk tersebut mulai menyalakan kembali mesin kendaraannya. Tapi ketika truk hendak berjalan mundur, tiba-tiba saja muncul kawanan pendekar yang jumlahnya sekitar 10-15 orang. Tentara Jepang pun mulai menembaki para pendekar yang ingin merebut tawanan mereka itu. Tapi hal itu tidak membuat para pendekar yang memiliki rambut panjang itu gentar atau mundur. Bahkan tembakan para tentara Jepang itu sama sekali tidak dapat melukai para pendekar tersebut. Satu persatu tentara Jepang pun tewas di tangan para pendekar yang entah memiliki maksud baik atau sebaliknya. Hingga akhirnya tersisa 10 tentara Jepang yang akhirnya menyerah, dan juga 6 orang tahanan yang termasuk Baja salah satunya. Para tentara Jepang dan para tahanan pun dibawa masuk ke dalam hutan. Dan sesampainya di sana, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng bambu yang sudah disediakan oleh para pendekar tersebut. Para tahanan dan para tentara dipisah dan menempati masing-masing kerangkeng bambu. Baja yang berada di dalam satu kerangkeng bersama seorang tahanan asal Jakarta yang bernama Kasro pun mulai bertanya tentang keberadaan mereka saat ini. Tapi Kasro pun sama seperti Baja. Dia tidak tahu menahu tentang tempat mereka berada saat ini. Keadaan pun mulai mencekam ketika langit mulai gelap. Bulu kuduk Baja pun mulai meremang, merasakan aura hitam yang tiba-tiba saja muncul di sekitarnya. Baja pun mulai memperingati para tahanan yang berada satu kerangkeng dengannya, termasuk Kasro. Baja meminta kepada mereka untuk tidak tertidur lebih dulu saat itu, karena ada bahaya yang sedang mengintai mereka saat ini. Keadaan di kerangkeng bambu, tempat Baja dan Kasro berada pun terlihat tenang. Berbeda dengan kerangkeng tentara Jepang. Para tentara yang sudah merasa lapar pun mengamuk dan berusaha melepaskan diri dari kerangkeng bambu yang mengurung mereka. Padahal di sana ada 5 orang yang berjaga. Tapi para tentara Jepang itu sepertinya tidak takut dengan para pendekar yang berjaga itu. Ketika langit sudah mulai gelap, suasana pun kian mencekam. Ketika ada tentara Jepang yang berhasil meloloskan diri. Tapi hal itu malah membuat para pendekar yang berjaga seolah murka. Dan tanpa basa-basi lagi, salah satu dari kelima pendekar tersebut mengejar tentara Jepang yang berhasil melarikan diri tadi. Suara auman harimau pun mulai terdengar menggelegar dan membuat nyali Baja serta Kasro menciut. Dan tidak lama kemudian, dari arah tentara Jepang yang melarikan diri tadi, muncul harimau besar yang sedang menggigit tentara Jepang yang melarikan diri tadi. Sosok harimau besar tersebut mulai mencabik-cabik tentara Jepang itu dan mulai memakannya. Melihat seekor harimau besar sedang menikmati santapannya itu, 4 orang pendekar yang menjaga Baja dan tahanan lainnya pun mulai bersikap aneh. Para pendekar tersebut mulai mendekati kerangkeng yang mengurung 4 orang tentara Jepang tersebut. Keempat pendekar tadi mulai menunjukkan perubahan di tubuhnya. Secara perlahan, tangan dari keempat pendekar itu ditumbuhi bulu lebat berwarna kecoklatan dengan garis hitam. Kuku-kuku di tangan mereka pun perlahan memanjang dan menjadi sangat tajam. Dan setelah terdengar auman yang menggema di hutan tersebut, keempat penjaga tadi kini sudah berubah menjadi manusia setengah harimau. Tanpa ampun lagi, keempat manusia harimau yang tadinya adalah 4 orang pendekar itu mulai menyeret satu persatu tentara Jepang. Sama seperti harimau pada umumnya, mereka pun tanpa ragu memangsa keempat tentara tersebut hidup-hidup. Baja dan Kasro yang menyaksikan langsung pembantaian sadis keempat manusia harimau itu mulai ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Baja dan Kasro yang sedang ketakutan pun mulai membangunkan keempat teman tahanan mereka. Baja meminta semua temannya untuk berjaga, mengingat kondisi mereka saat ini sangatlah terancam. Setelah menyantap habis para tentara Jepang, manusia harimau itu lalu mengumpulkan tulang belulang tentara Jepang yang naas tersebut menjadi satu di bawah sebuah pohon besar. Dan setelah itu, mereka kembali lagi dalam wujud manusia biasa yang tidak lain ada para pendekar yang tadi membawa mereka ke tengah hutan tersebut. Menyadari hal itu, Baja dan Kasro pun segera memikirkan cara untuk keluar dari kerangkeng bambu yang mengurung mereka saat itu. Tapi hingga fajar menyingsing, Baja, Kasro dan teman tahanan lainnya tidak juga dapat membebaskan diri dari dalam kerangkeng bambu tersebut. Setelah langit kembali terang, para pendekar itu pun pergi, dan tidak lama kemudian muncul 5 pendekar lainnya yang menjaga Baja dan para tahanan lainnya.
termasuk 5 tentara Jepang yang masih tersisa. Jika kita tidak segera pergi dari tempat ini, aku yakin kita akan jadi mangsa dari manusia harimau yang akan berubah wujud ketika malam tiba, Sro. Bisik Baja kepada Kasro. Seandainya kita bisa keluar, kita juga akan diterkam makhluk-makhluk siluman itu, Jak. Balas Kasro yang sudah merasa putus asa dengan semua kemungkinan yang ada. Sekarang kita harus mulai merusak kerangkeng ini. Aku yakin malam nanti kelima pendekar itu akan memangsa para tentara Jepang biadab itu. Dan ketika mereka sudah kenyang melahap para tentara sialan itu, barulah kita pergi diam-diam, lalu berlari sejauh mungkin. Bisik Baja yang mencoba meyakinkan Kasro dan teman-temannya. Mau tidak mau, Kasro dan teman-temannya pun mengikuti arahan dari Baja. Mereka berpikir lebih baik mati dalam pelarian daripada harus pasrah dengan keadaan dan mati tanpa perlawanan. Apalagi harus mati sebagai mangsa dari para manusia harimau yang sebelumnya mereka pikir para pendekar itu akan menjadi penolong mereka karena mereka masih sama-sama pribumi, yakni bangsa Indonesia. Tapi harapan mereka pun harus kandas ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya akan dijadikan mangsa hidup dari para pendekar yang ternyata adalah manusia harimau yang terkenal di Pulau Sumatera itu. Menjelang sore hari, Baja, Kasro, dan teman-teman lainnya sudah dapat merusak kerangkeng bambu yang mengurung mereka. Dan mereka pun sudah bersiap untuk melarikan diri ketika para pendekar yang menjaga kerangkeng mereka tersebut telah berubah wujud dan kembali menyantap para tahanan Jepang. Selagi kondisi masih aman, Baja dan yang lainnya pun memilih untuk tidur terlebih dahulu guna mempersiapkan diri dalam pelariannya malam nanti. Ketika langit berubah menjadi gelap, Baja pun terbangun dan dengan perlahan dia mulai membangunkan teman-temannya yang lain. Baja, Kasro, dan yang lainnya pun terkejut ketika suasana di dalam hutan tiba-tiba sepi. Tentara Jepang pun sudah tidak terlihat dalam kerangkengnya. "Apa yang terjadi, Jak?" tanya Kasro kepada Baja. "Entahlah, Sro. Ketika aku terbangun, kondisi sudah sepi dan para tentara keparat itu sudah tidak lagi berada di dalam kerangkengnya. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk kita melarikan diri, Jak," ujar Kasro dan yang lainnya. "Betul. Sekarang keluarlah satu persatu dan jangan membuat suara gaduh," jawab Baja sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah depan. Tidak butuh waktu lama, Baja, Kasro, dan para tahanan lainnya pun sudah berada di luar kerangkeng bambu yang sudah mengurung mereka. Bersamaan dengan itu, langit pun mulai bergemuruh dan kilatan petir pun menerangi keadaan hutan walau sesaat. Baja yang dipercaya kawan-kawannya itu mulai memimpin pelarian mereka yang tidak lama kemudian disusul hujan deras yang turun mengguyur hutan rimba Sumatera tersebut. Dengan sangat hati-hati, Baja pun mencari jalan agar tidak menimbulkan suara-suara yang kemungkinan akan memancing manusia-manusia harimau yang kini entah di mana keberadaannya. Setelah jauh berjalan, Baja dan kawan-kawannya pun mulai menemukan jasad tentara Jepang yang sudah tidak utuh lagi. Lalu dari tempatnya berada, Baja memilih untuk berjalan ke sebelah kanan agar terhindar dari manusia harimau yang sepertinya baru saja selesai melahap hidup-hidup tentara Jepang tadi. Dari arah depan, Baja pun mulai mendengar suara orang berteriak. Suara yang tidak jelas, artinya itu harus berakhir dengan jeritan kencang. Dan teriakan ketakutan yang tidak lain adalah jerit ketakutan dari salah seorang tentara Jepang. "Biar mampus," gumam Kasro yang sepertinya senang ketika mendengar suara jerit kesakitan tentara Jepang yang terkenal biadab itu. Suara-suara jeritan lainnya pun mulai terdengar saling bersahutan. Dan di saat itulah Baja meminta kepada teman-temannya untuk berlari sekuat tenaga agar bisa menjauh dari manusia-manusia harimau yang sedang menikmati makan malam mereka itu. Tanpa ragu lagi, 4 orang teman Baja dan Kasro pun berlari sekencang mungkin dan mulai menjauh dari tempat Baja dan Kasro berada. Tapi ketika Baja ingin ikut berlari bersama mereka, Kasro malah terduduk dan meminta Baja untuk segera pergi meninggalkannya. "Sepertinya aku tidak mampu kalau harus berlari, Jak. Pergilah bersama yang lain. Aku akan menahan manusia-manusia yang telah menjadi siluman harimau itu," ujar Kasro yang merasa sudah pasrah dengan keadaan. "Ayo, Sro. Sedikit lagi kita akan selamat, Sro.
Kau harus tetap hidup dan kembali kepada keluargamu, balas Baja menyemangati Karso. Pergilah, Jak, selamatkan dirimu. Kau harus bisa selamat dan tetap hidup, agar ada orang yang menceritakan kejadian ini kepada anak cucu mereka dan juga orang-orang lainnya. Ceritakan tentang perjuangan hidup kita ini, Jak. Ceritakan betapa mengerikannya hari ini. Ceritakan semua, agar anak cucu kita dapat menghargai semua perjuangan para pendahulunya dalam meraih kemerdekaan bangsa ini, Jak, ucap Kasro sambil menangis. Pergilah, Jak, biar aku yang menjadi mangsa siluman keparat itu. Jika aku mati nanti, kirimilah aku doa dan ingatlah namaku selalu. Namaku Kasro bin Mahmud. Kau harus mendoakanku, Jak. Sekarang pergilah. Imbu Kasro yang sepertinya memang sudah tidak sanggup lagi berlari. Baja yang merasa sangat penasaran dengan kondisi Kasro pun segera memeriksa tubuh kawan seperjuangannya itu, dan betapa terkejutnya Baja ketika melihat ada luka menganga di bagian kaki Kasro yang membuatnya tidak mampu berlari. Menjauhlah dari tempat ini, Jak. Biarkan aku yang akan memancing para manusia harimau itu, ujar Kasro yang duduk bersandar pada sebuah batu hitam di tengah-tengah hutan tersebut. Baja yang awalnya mau menuruti kemauan Kasro tersebut harus mengurungkan niatnya dan meminta Kasro untuk bersembunyi di balik semak belukar hutan tersebut. Setelah Baja dan Kasro mendengar suara jeritan yang datangnya dari arah depan mereka, Kasro dan Baja yakin suara jeritan itu berasal dari salah satu kawannya yang sudah terlebih dahulu melarikan diri. Tubuh Kasro pun gemetar hebat ketika mendengar suara jeritan lainnya, dan dia pun sangat mengenali suara tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Kasro dengan suara lirih. Tenang, Sro, sekarang kita tunggu sampai pagi datang. Kita akan selamat dan kembali bertemu dengan keluarga kita, sahut Baja yang terus menyemangati Kasro. Setelah suasana hening sesaat, tiba-tiba terdengar lagi suara jeritan yang memecah keheningan malam di hutan rimba tersebut, disertai suara petir yang menggelegar. Suara jerit kesakitan itu sangatlah menyayat hati dan membuat tulang-tulang di tubuh Baja dan Kasro pun seolah melunak. Di tengah suasana mencekam tersebut, Karso pun mulai berzikir dengan pelan, dan hal itu pun lalu diikuti Baja yang juga membacakan zikir untuk menenangkan diri mereka. Ya Allah, hamba ikhlas jika hamba harus mati di tengah hutan ini, bisik Kasro. Tapi jika hari ini belum menjadi hari kematian kami berdua memohon perlindungan-Mu ya Allah. Selamatkan kami berdua dari makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang ingin menjadikan kami mangsanya ya Allah, imbu Kasro dalam doanya. Setelah itu tiba-tiba suasana menjadi tenang dan hujan pun mulai berhenti. Tapi Baja dan Kasro harus kembali dikagetkan dengan suara jeritan teman mereka yang lain. Suara itu sepertinya menjadi suara terakhir dari kawan-kawan Baja dan Kasro yang harus meninggal dalam perjuangannya menyelamatkan diri dari kawanan manusia harimau yang menjadi legenda di Pulau Sumatera tersebut. Baja dan Kasro pun tidak henti-hentinya berdoa dan terus berzikir hingga samar-samar mulai terdengar suara-suara yang datang ke arahnya. Suara-suara itu terdengar dari segala penjuru arah, dan sepertinya Baja dan Kasro sudah terkepung oleh manusia-manusia harimau malam itu. Dan benar saja, suara auman beberapa manusia harimau itu seperti membuat jantung Baja dan Kasro berhenti berdetak karena sangat terkejut. Tak terasa air mata pun jatuh membasahi wajah Baja dan Kasro ketika di sekelilingnya sudah ada kawanan manusia harimau Sumatera. Senang bisa bertemu denganmu, Jak, ucap Kasro yang duduk di samping Baja sambil tersenyum kepada Baja lalu memejamkan matanya. Aku juga sama, Sro. Terima kasih sudah menemaniku saat-saat akhir hidupku, balas Baja sambil memandang sosok Kasro yang sepertinya sudah ikhlas untuk kembali kepada sang penciptanya. Suara tahlil dan takbir pun terdengar dari kedua orang sahabat itu. Baja dan Kasro pun sudah tidak lagi takut untuk menghadapi kematiannya malam itu. Seingat Baja, ada sekitar 10 orang lebih manusia yang kepala dan tangannya sudah berwujud harimau belang, dan makhluk-makhluk tersebut berdiri dengan sorot mata buas mengelilingi Baja dan Kasro. Suara auman manusia-manusia harimau itu
kembali terdengar menggema dengan jarak yang cukup dekat dari tempat Baja dan Kasro berada. Tapi selain suara-suara itu, Baja dan Kasro pun mendengar derap langkah kuda serta auman-auman harimau lainnya dari berbagai arah. Karena merasa penasaran, Baja pun memberanikan diri untuk membuka kedua matanya. Dan pemandangan menakjubkan pun mulai terlihat di depan mata Baja saat itu. Baja melihat puluhan bahkan ratusan manusia harimau yang menunggangi kuda dan kini berkumpul mengelilingi Baja, Kasro, dan manusia-manusia harimau yang ingin memangsa Baja. Kawanan manusia harimau Sumatera yang sudah tidak sabar ingin memangsa Baja dan Kasro pun harus menghentikan aksinya ketika suara auman besar terdengar menggelegar dari salah satu manusia harimau penunggang kuda tersebut. Para manusia harimau Sumatera itu lalu merapatkan diri untuk menghadapi para manusia harimau yang menunggangi kuda tersebut. Dan tidak lama setelah itu, beberapa manusia harimau yang menunggangi kuda itu pun segera turun dari tunggangan mereka dan mendekat ke arah 12 manusia harimau yang ada di hadapan Baja serta Kasro tersebut. "Perkenalkan, namaku Kombang, dan kami adalah para harimau dari Pulau Jawa," ujar salah satu manusia harimau hitam dengan mata kuningnya yang menyala terang itu. "Ada perlu apa? Para siluman harimau jauh-jauh datang ke wilayah kekuasaan siluman harimau Sumatera ini?" tanya salah satu sosok manusia harimau yang berdiri paling depan dan berhadapan langsung dengan manusia harimau hitam yang bernama Kombang tadi. "Kami datang untuk meminta kalian membebaskan anak cucu keturunan dari manusia yang tinggal di daerah Cirebon," jawab manusia harimau hitam tersebut dengan tegas. "Apakah hanya itu saja kepentingan kalian?" tanya pemimpin dari manusia harimau Sumatera itu. "Benar, kami tidak memiliki kepentingan lain selain ingin membawa dua manusia itu," jawab manusia harimau hitam tersebut. "Jauh-jauh kalian dari Pulau Jawa hanya ingin menyelamatkan manusia yang sudah ditakdirkan untuk menjadi mangsa kami?" balas pemimpin manusia harimau Sumatera itu sambil tertawa mengejek. Mendengar perkataan pemimpin manusia harimau Sumatera yang seolah mengejek para manusia harimau dari Jawa itu, salah seorang manusia yang sepertinya bukan dari golongan manusia harimau itu pun turun dan ikut menengahi permasalahan yang sepertinya sebentar lagi akan muncul itu. "Perkenalkan, aku Jaya Dewata. Akulah yang meminta para punggawa harimau Jawa untuk datang ke pulau ini. Tujuan kami hanya satu, yaitu ingin menyelamatkan anak keturunan dari salah seorang sahabatku di masa lalu. Tidak kurang dan tidak lebih. Itulah tujuan kami," ujar salah seseorang yang sepertinya sangat dihormati para manusia harimau Jawa tersebut. "Jaya Dewata, kaukah yang disebut oleh para leluhur kami sebagai Prabu Siliwangi?" tanya pemimpin harimau Sumatera itu yang merasa terkejut mendengar nama Jaya Dewata. "Panggil saja namaku Jaya Dewata, dan aku sendiri yang meminta dua anak manusia itu," jawab sosok yang ternyata adalah Prabu Siliwangi itu. "Baiklah Sang Prabu, kami akan melepaskan mangsa kami itu," jawab pemimpin manusia harimau tersebut. "Terima kasih Ki, hari ini aku berutang nyawa kepadamu," jawab Prabu Siliwangi. "Tidak usah begitu Prabu, kami mengenal sosok Sang Prabu yang sangat disegani di pulau ini. Kami sangat bersyukur bisa bertemu langsung dengan salah satu Raja Agung dari Pulau Jawa yang terkenal kuat itu." "Kalau begitu, terima kasih Ki. Sekarang izinkan aku untuk mengambil dua anak manusia itu," ujar Sang Prabu sambil memandang Baja dan Kasro. "Silakan. Jika ada keperluan yang lain, silakan sampaikan di sini saja Prabu. Kami para manusia harimau Sumatera akan dengan senang hati memenuhinya," balas pemimpin manusia harimau tersebut. "Sebenarnya aku sangat sedih jika ada manusia yang menjadi korban dari rasa laparmu itu. Kalau saja bisa, aku ingin kalian para manusia harimau penjaga Nusantara ini bersatu dengan para manusia dari bangsa ini untuk mengusir para penjajah dari tanah Nusantara ini Ki," ujar Sang Prabu kepada para harimau Sumatera itu. "Baiklah Prabu, aku dan keenam saudaraku berjanji, mulai hari ini kami tidak akan lagi memangsa manusia yang masih menjadi bagian dari bangsa di tanah Nusantara ini," jawab pemimpin manusia harimau Sumatera tersebut. "Syukurlah kalau begitu Ki.
Aku secara pribadi mengucapkan terima kasih atas ikrar yang telah diucapkan oleh ketujuh manusia harimau penjaga Pulau Sumatera ini. Dan aku pun yakin hal serupa akan dilakukan juga oleh para manusia harimau dari Pulau Jawa, Ki. Ujar sang Prabu yang merasa senang dengan janji dari ketujuh manusia harimau Sumatera yang hingga kini masih menjadi legenda di pulau tersebut. Setelah menyelesaikan perbincangannya, manusia-manusia harimau Sumatera itu pun lalu berpamitan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dan setelah itu, manusia harimau hitam itu lalu berubah wujud menjadi manusia biasa yang sudah pernah ditemui sebelumnya oleh Baja. Manusia harimau hitam yang bernama Kombang tadi ternyata adalah sosok Ki Punuk. Ki Punuk pun segera menghampiri Baja dan Kasro dan meminta keduanya untuk berterima kasih langsung dengan Prabu Siliwangi. Pertemuan Baja dan Kasro dengan Prabu Siliwangi tersebut adalah pertemuan pertama dan terakhirnya, karena setelah itu Baja pun tidak pernah lagi bertemu sosok sang Prabu tersebut. Terima kasih Prabu, hanya inilah yang bisa kami ucapkan kepada sang Prabu, ujar Baja sambil memberi hormat dan menundukkan kepalanya. Sudah menjadi kewajibanku menjaga keturunan orang-orang dari tanah Pasundan. Sekarang berdirilah, karena aku akan pergi lebih dulu dari tempat ini, jawab sang Prabu yang langsung dilaksanakan oleh Baja dan juga Kasro. Biar yang lainnya hamba yang mengurusnya, Raden, ucap Ki Punuk sambil menundukkan kepalanya kepada sang Prabu. Baiklah Ki, kalau begitu aku pamit dulu, balas sang Prabu yang langsung berjalan ke arah kuda yang menjadi tunggangannya tadi. Tidak berselang lama, rombongan Prabu Siliwangi pun pergi meninggalkan hutan Pelendara di Pulau Sumatera tersebut. Dan setelah itu, Baja serta Kasro diberi arahan langsung oleh Ki Punuk. Aku akan mengembalikan kalian berdua ke tempat asal kalian. Dan untuk mempersingkat waktu, kalian berdua akan merasakan sedikit rasa sakit dari benda yang akan membawa kalian kembali ke tempat kalian nanti, ujar Ki Punuk yang dengan gerakan cepat langsung menusuk perut Baja dan juga Kasro. Dan disitulah akhir dari petualangan Baja dan Kasro, karena ketika Baja terbangun, Baja sudah berada di dalam kios bengkelnya. Pagi pun datang membawa suasana bahagia. Orang-orang bersorak gembira menyambut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Jepang menyerah dan mengembalikan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah dua kota besarnya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Mendengar kabar gembira tersebut, Baja pun berinisiatif untuk mencari teman seperjuangannya kemarin. Baja pun dengan tekad yang kuat pergi mencari Kasro yang diyakininya juga tinggal di kota Jakarta. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya Baja pun menemukan Kasro. Kedua sahabat itu saling berpelukan dan menangis bahagia karena bisa selamat dari kejadian mencekam yang terjadi di Pulau Sumatera tersebut. Aku pikir aku hanya mimpi, Jak, ujar Kasro sambil mengajak Baja duduk di teras rumahnya. Begitu juga dengan Kusro. Aku juga berpikir kalau apa yang aku alami itu hanya mimpi, balas Baja yang matanya tampak berkaca-kaca. Memang sulit dipercaya, Jak. Apa yang telah kita alami memang seperti sebuah mimpi. Tapi aku dapat membuktikan kalau apa yang kita alami itu bukanlah mimpi, Jak, ujar Kasro dengan yakin. Kemarin aku mencari Madun yang tinggal tidak jauh dari pelabuhan tempat kita dipindahkan ke dalam kapal itu. Dan keluarga Madun pun menceritakan kalau Madun ditangkap tentara Jepang 3 bulan yang lalu. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui, Jak, Ibu Kasro menjelaskan. Apakah Madun bersama kita waktu di hutan Sumatera itu, Sro? Tanya Baja penasaran. Iya, Jak. Suara jeritan yang kita dengar malam itu adalah suara dari Madun, jawab Kasro sambil menundukkan wajahnya. Sudahlah, Sro. Mungkin itu semua sudah menjadi nasib dari kawan-kawan kita itu, balas Baja sambil menghela nafas panjang. Iya, Jak. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Tuhannya, balas Kasro lagi. Setelah berbincang cukup lama, Baja pun berpamitan untuk pulang ke bengkelnya. Dia juga mengatakan bahwa minggu depan dia berniat untuk kembali ke kampung halamannya, menjemput sang paman yang memiliki bengkel di Jakarta itu. Seminggu kemudian, Baja pun kembali ke kampung halamannya dengan hati yang bahagia, karena saat itu Indonesia sudah benar-benar merdeka. Tapi kebahagiaan Baja pun lenyap ketika Baja sampai di kampung halamannya
Baja disambut tangis dari keluarganya yang mengatakan bahwa Paman Yusuf telah meninggal dunia seminggu yang lalu. Singkat cerita, setelah beberapa lama berada di kampung halamannya, Baja pun memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan meneruskan bengkel milik pamannya tersebut. Menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Baja pun ikut menyaksikan betapa bersemangatnya para pemuda bangsa ini yang sudah bersatu atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan itu, Baja pun kembali ke kampung halamannya dan meminang seorang gadis yang sangat dicintainya. Dan dari sanalah, Baja mulai menceritakan kisah yang pernah dialaminya kepada anak cucu keturunannya. Kisah ini memang terdengar hanya seperti dongeng semata, tapi menurut orang tuaku yang juga mendapatkan cerita dari kakekku, mengakui bahwa kisah ini memang benar dialami oleh seorang pemuda bernama Baja dan juga Kasroh yang akhirnya selamat dan terus bersahabat hingga akhirnya kematian yang memisahkan mereka. Selesai. Demikianlah kisah Baja Cirebon, sebuah kisah yang dituliskan oleh Bang Untung Prastio. Mohon maaf jika fakta sejarah membacakannya kurang bagus atau kurang apik. Dan sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.